Halo semuanya. Halo. Hari ini kita perang makanan ditemenin sama Pandu Winoto sama pesulap merah nih. Luar biasa. Mau ngikutin video-video Luar biasa gue nih. memang, luar biasa. Sama pesulap merah kita hari ini akan perang makanan merah. Emang tim kreatif gue ini emang rada-rada. Oh, emang demen merah ya? Iya, emang salah. Emang demen merah. Oke, lo bawa kartu mau ngapain nih, Marcel? Oh enggak, ini gue kalau misalkan ditodong main sulap gitu, ini ada kodam gue nih. Bang. Apa Wajar. Asing nggak? Ngeri ada kodamnya. Kalau perdukunan bilangnya kan kodam ya. ini apa Ini nih? sama, ini kodam juga. Apa Nih. itu? Kodam itu apa sih? Kayak Kodam tuh Penjaga ya, penjaga gitu. penjaga ceritanya kalau kata perdukunan, Iya, penjaga penjaga, di dunia jin-jinan gitu, Jin-jinan. Bang. yang menyerupai kita itu bukan? Karim. Bukan, itu Korin. Oh, itu Korin. Ini beda lagi. Nah, ini kodam gue nih, Bang. Oke, itu kodam. Nih. Itu dia. Oh iya gitu bentuknya. Iya. Bentuknya agak kurus ya. Jadi dia ini di topinya udah menyimpan kartu yang akan dipilih oleh penonton, yang kartu kesukaan penonton. Enggak lah, enggak mungkin. Coba. Orang itu gambar. Iya, gimana itu coba? gambar. Seriusan ini dia di topinya. Coba. Kalau gua ngomong doang kan nanti dibilangnya gue dukun kan. Ayo, coba. Dukun kan ngomong doang kan. Ngomong doang? Iya. Aduh. Dukun kan ngomong doang. Cerita doang. Kalau gua lebih sakti makanya gua buktiin nih. Oh, gitu ya? Lebih sakti. Lebih Lebih sakti. Kan kalau dukun kan bilangnya, nih, ini cincin berkodam bilangnya. Mana buktinya kan ngomong doang kan? Oke, Kalau kalau gua lo enggak. ada nih. Ini Ada buktinya nih. Ya, Coba ayo, lu gimana? Bang Radit. Lu dari kartu kan banyak tuh ada 52. 52 kartu. Dia udah nyimpen satu kartu kesukaan lu nih, Bang. Enggak mungkin. Apa? Sebutin. Gua sebutin bener Iya, ya. angkanya bebas, lambangnya bebas. Beneran nih gua Iya. sebutin dia udah tahu nih. Aswajik. 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 Kita perlihatkan dulu aswajik tuh yang kayak gimana ya. Iya, boleh. Aswajik. Aswajik ini nih ya. Iya, itu Betul dia. ya. Asdai. Ini gua taruh sini. Heeh. Ini Ini gua kalau ada kayak gini-gini merasa paling bodoh gua nih. aswajik ya. Heeh, aswajik. Kalau salah, berarti dia nih yang salah nih, bukan gua dong. Iya dong. Iya dong. Salahin aja kalau Kodamnya, Kodamnya. Aswajik ini nggak di set, lu milihnya secara acak betul ya? sama sekali enggak. Nih lihat Bang, ini dia seperti yang gue bilang tadi, di topinya udah menyimpan sebuah kartu yang lu suka itu. Nih Enggak lihat. mungkin. Nih. Tuh, dia buka. Dia buka terus Bro, kasih lihat bro kartunya bro. enggak ada dong. Tuh, Heeh. tuh. Nih, Aswajik. Kok bisa sih? Tuh, nggak ada lagi. itu bisa Enggak ada lagi. Nggak ada. enggak. Terakhir Aswajik. Enggak ada lagi kartunya. Nggak ada. Kalau Terakhir diputar nih. lagi bisa berubah lagi enggak tuh ya? Enggak nih, coba nih kita lihat lagi ya. Tuh. Tuh, Aswajik dibuka. Aswajik. Iya. Jadi Gimana memang kodam gue tuh caranya sakti. Hah? Gimana caranya dulu? Bang lu salah, jangan milih aswajik, Bang. Iya. Salah lu, Bang. Salah tuh harusnya kalau tadi Iya. Aswajik dia salah tuh nyimpennya. Oh, Kalau kalau kata dukun kan itu ini ilmu-ilmuan. Sakti. Kesaktian. Itu kan gua selalu deh setiap kali ketemu pesulap nih. Gua pulangnya gua nggak bisa tidur gua. Lu mikirin lu ya? Kayak gini gimana caranya? Jangan dipikirin, Jangan Bang. dipikirin, Bang. Karena gini, konsep nonton sulap itu sama kayak nonton bioskop, Bang. Jadi Jadi lu cukup nikmatin konsepnya kayak gimana, nggak perlu mikirin gimana cara ngeditnya, gimana cara buatnya, gitu. aku juga bisa sih. Apa? Andu lu pikirin satu kartu. Udah. Udah. Coba. Apa? Asakop. Betul. Kan lu belum. Gimana? Sulapnya gimana sih? Gua udah bener, gua mikir tadi asekop gitu. Bener. Enggak gimana tiba-tiba betul? Betulnya Iya, dari betul. mana? Ya, gua kan yang tahu. Betul berarti. Aneh betul. Aneh betul. Aneh betul. Wah, gila. bener. Luar biasa ya Ih, Marcel. gokil itu. Gokil. Ngeri, bener-bener sakti kok Dami. Bener-bener Beneran, sakti. beneran, ini beneran. Iya, iya. Itu belum gue yang turun tangan, baru kodam. Iya. Lu tau gak kesaktian gue bang? Dukun-dukun ngelaporin gue diem, mereka saling berantem sekarang. Masa? Iya, Oh gitu. iya. Gua Mereka saling berantem sekarang. Itu gara-gara kodam Karena- gua juga kali. iya. Kita biasanya sebelum kita nyobain makanan, kita ada tebak-tebakan dulu. Makanan Marcel karena bintang tamu nggak usah kita aja. Merah-merah apa yang bisa dijual? Merah pati. Salah. Apaan tuh? Merah sapi, merah susu kan. Waduh, merah. Itu baru kodam gue. Oh iya, Yang itu lu tebak-tebakan. bitikan emang ya, Iya, dapat bitikan. Merah apa yang bikin kita nggak ada duit?
merah nggak tahu. Pemerasan. Nah, ada tuh. Mantap kan? Makanan pertama. Gila. Ja, ini nama kreatifnya namanya Reja ya. Lu ada-ada aja lu. Kita disuruh makan nasi merah nggak pakai lauk, nggak pakai apa lu. Malu-maluin Bang, ya. baru dipegang udah. Lu gimana? Baru mau Kenapa? sendok. Lemah banget bang, baru dipegang udah bengkok. Kenapa leto lang, sendoknya lang. Coba nih. Nah, nasi merah. Agak kaget juga gue tadi tuh. Kok bisa ya? Tiba-tiba bengkok. Tiba-tiba bengkok. Enggak. Emang lu mau juarain jurus angsa itu. Kayak Jackie Chan. Coba Marcel diundang kemana-mana di YouTube ya kan, diajak ngobrol, ditanya soal Perdukunan, iya. sulap, dukun. Di sini makan nasi merah. Coba Anda Reza, Anda yang bener aja dong. Ini puasa merah nih ya. 3, 2, 1. Apa faedahnya? Ya udah kasih aja kan. Faedahnya. Ja, coba kan ada sulap merah, cari yang kuning gitu. Atau yang putih ya? Oke, nasi merah. Kalau nasi merah ya menurut gua, karena gua pernah ada fase dalam hidup gua di mana kerjaan gua tuh makan nasi merah supaya diet. Mana sih merah buat itu bang? Yang buat dia ini. Iya, karena kan luarnya itu dia masih ada seratnya. Jadi dia lebih berserat, lebih bergizi daripada nasi putih biasa. Dia lebih gemuk ya kalau dilihat-lihat tuh. Dia lebih nasinya. gemuk. Lu pernah makan nasi merah sebelumnya, Marcel? Belum. Oh, ini pertama kali? Iya, ini pertama kali. Ini biasanya buat diet. Buat dia. Biasa buat diet, terus tapi menurut lo bedanya apa sama nasi putih? Lebih gemuk sama digigitnya lebih berasa gitu. Dan kalau misalnya lo gigit tuh ada krenyes sedikit ya. Nah itu Iya, kayak iya. lapisan Iya, kulit luarnya gitu. Kayak agak-agak sedikit kayak gabah gitu. Iya kan? Iya, kayak gabah tapi Iya kan? basah Tapi kan? basah iya. Iya sih, iya sih. Lo ngerti banget nih, Panu sering makan beras langsung. Apaan? Iya, iya Mana? dia gadoin Kalau beras. disuruh beli telur Apa? ada Emang beras ayam di apa? warung. Ayam apa? Ini naruhnya tembolok nih. Tapi kalau buat lu Marcel, lu akan Makan lagi. nasi merah lagi nggak? Menurut lu bisa nggak buat ganti nasi putih? Bisa banget. Tapi harganya kan lebih mahal kan? Harganya berapa nih Gil? Lang, Harga lebih mahal. lebih mahal merah. Lebih mahal iya betul. Karena ada warnanya ya? Padahal dia masih ada luarannya gitu ya. Ada luarannya, Tapi iya. kok lebih mahal daripada yang sudah dibersihin? Iya, rasanya sama persis kayak yang putih sebenarnya. Tapi Iya kan? bedanya ada Tapi lebih tebel. Mungkin lebih gampang kenyang kali ya. Iya, Karena lebih lebih tebel gampang. itu gitu. dan lebih kaya sama serat. Oh. Oke, iya. jadi lo suka nih? Ini suka lah. Oke. Lidi-lidian. Lidi-lidian. Tapi ini nggak merah. Ini merahnya Ini nggak apa? merah, merahnya Yang cabenya merah doang gimana nih, mendingan gimana? makan cabe, cabe Merahnya merah. gimana ini? Merah Oh, cabe. merah cabe. Merahnya Cabe, gampang ya. bener Ini ya. aneh banget ya, pesulap dikasih lidi nggak berasa bang, makan cilet aja biasa aja. Biasa Masa banget. lidi? Iya bener. Nggak berasa pesulap, Reja. Tapi kalau gua lihat lidi-lidian tuh jadi inget masa kecil gua. Apa tuh? Masa kecil gua itu gua suka makan ini di depan sekolah, lidi-lidian. Iya, Oh, lu makan ginian ya, Bang ya? Iya, gue suka. Dan dari kecil tuh gue udah pengen jadi penulis tuh. Gara-gara Emang suka nulis. Lo dari kecil udah merah? Enggak. Kalau kecil baru keluar emang merah bang, anak bayi bang. Oh gimana? Lo kecilnya Kalau gimana nih? Kok bisa jadi? Kecilnya gue pertama kali kenal sulap ketika gue jualan di SD. Dulu. Jualan? Dulu kalau di rumah tuh gue untuk bisa nambah uang jajan, gue udah mulai jualan ikan-ikan emas yang 1.005 dulu. Oh. Gimana berternaknya tapi lo? Enggak, dapat gue dari pulang sekolah, uang jajan itu 1.000 rupiah. Rp1.000. Iya. Nah itu gue sengaja nggak jajanin, terus gue beliin ikan 1.000 dapat 5. Lo beliin Nyampe, ikan? iya, nyampe rumah, gue jual lagi 1.002 ke teman-teman gue di sekitar. Gokil. Nah itu untuk uang jajan gue tuh. Lu Buat jadi- tambahan. Jadi kalau reseller. di- Terus Iya. reseller. Terus tetangga gua kan gua udah jualan tuh banyak tuh akhirnya teman-teman yang tahu gua jualan ikan. Iya. Tetangga gua ada yang miara tikus Jepang. Nah, tikus Jepang ini gua mikir ini bisa diduitin juga nih kalau gua jualin. Akhirnya gua jualin di pasar kaget. Setiap hari Minggu pagi. Kagetnya gimana, Du? Wah. Ini kan kaget kan? Iya. Gue tahu. Tiap minggu pagi. tahu. Tuh, ini menarik nih. Lo punya tetangga Jualan ini dagang Punya- ikan. Punya tikus tikus Jepang, Jepang. karena Tikus beranak-beranak Oke. saking rajinnya mereka kan itu. apa tikus. bedanya tikus Jepang sama tikus Indonesia? Tikus Jepang itu yang kayak hamster tapi ada buntutnya. Kan tikus Indo juga ada buntutnya. Oh, Enggak, dia lebih gemuk. warna-warni. Warnanya. Dia warna-warni iya. Oh. Tikus Jepang tuh warna-warni, bukan tikus putih juga beda. Kayak hamster. Jadi kayak hamster, kayak warna-warni gitu dia.
tapi ada buntutnya. Kalau hamster Hamster nggak ada, iya hamster nggak ada, iya benar. Bedanya cuma itu doang. Oke, Jadi oke. gue jualin di pasar pagi. Ketika di pasar pagi itu gue lagi jualan tikus Jepang, sebelah gue kok nih orang dagangannya rame. Pas gue lihat jual alat sulap yang namanya ring and chain, tau nggak? Yang kalung sama ring yang dijatuhin nyangkut. Oh tahu. Iya. Terus orang kan bingung kan gimana caranya. Iya, ini gimana cara? Gue juga termasuk ini anjir nih punya kesaktian keren nih gitu. Umur berapa? SD kelas 6 SD ya. Oke, terus? Akhirnya gue ngumpulin uang untuk beli alatnya. Waktu itu mahal banget tuh 35. 35.000. Iya, 35.000. Gue beli, akhirnya gue praktekin. Nah, dari situlah gue nemu kesukaan yang baru, yaitu dunia sulap. Kalau yang itu kan sulapnya pakai prop berarti kan? Itu Iya, kan kuncinya di propnya. Ya? Tapi lama-lama lu mainnya. Gue nonton ini acara TV-nya Master Dedi itu, After School dulu. Jadi mulai dari situ gue suka sulap, gue cari tahu di TV ada acara sulap apa. Jadi pulang sekolah, gue nyiapin buku, nonton TV acaranya Master Dedi, dia ngajarin sulap gitu, gue catetin satu persatu. Wow. Ya, kan Om Didi ngajar sulap Ngajarin sulap di TV. Di TV. Ada After School dulu namanya. Kalau gua dulu ikut yang ini yang Om Deddy kan ada di Pesta kalau di RCTI The ada Master. The Master. sebelumnya. Sebelumnya. Jadi dia kayak ngisi segmen acara-acara musik atau apa gitu, dia ngisi segmen doang. Nah di segmen itu gua masih kecil soalnya. Terus dia nyuruh kita nempel tangan ke TV, nempel TV. terus sambil pegang sendok di rumah. Oh iya, iya. masih inget, iya Ntar benar sendoknya bisa bengkok. bengkok. Lo ikutin lah gitu ya? Iya. Nggak bengkok dong? Kalau Gue inget gua juga. Enggak, cuman kan? banyak yang ngirim ke Om Deddy minggu depannya, terus gue bingung kenapa punya gue nggak bengkok gitu, apa gue kurang serius kali Pak. Lu nggak kenal sama Master Dedi-nya. Aduh, dibongkar tuh jadi. Oke, tapi ada Reja di sini. Nah, ini udah orangnya datang nih. Nih sini aja, tanggung Ja, jawab. sini, Dia Ja, punya Ja. ide nih. Punya Ya, ide apa? Makanan, Oh ini. makanan ini. Makanan merah kenapa aja? Kenapa yang lokasi ke kita? Nih gue nggak tahu yang tiga lainnya. Iya, Iya, ini tinggal lagi kita mah. Ada Nasi pesulap merah. merah. Ini bintang tamu loh. Kita jarang-jarang ada bintang Iya. tamu. Iya. Lokasi nasi merah. Nasi merah doang. Sekarang lidi pedes yang nggak ada merah-merahnya. Ada sih itu merah tua Cabe. tuh. Tapi bumbunya ini ya. Kita makan cabai merah aja gitu. Iya. Kan udah pernah, jadi kita cari yang beda memang. Oh, sengaja sengaja. nggak mau dikasih yang heboh-heboh banget. Oh, Jadi emang yang literally merah, iya. terus ada story-nya di situ. Kayak nasi merah kan buat diet gitu. Oh, itu ceritanya. Kalau ini apa? Ini apa? Ini apa? Makanan masa kecil. Oh, makanan masa kecil. Iya, diada-adain aja sama Ada dia. Memang kreatif Raja nih bang. Iya. Cocok Oke, jadi iya, penulis. makasih, nih. Reja. Makasih Reja, terima kasih. Ini kreatif yang beneran kreatif ya. Iya. Saking kreatifnya itu sampai muter lagi. Iya, muter lagi. Kreatifnya di luar nalar. Oke, kita coba. Kita lagi cobain, pedes ya. kita cobain. Lo dulu pernah dong Pandu makan lidi pedes? Makan bang. Pas SD kan? SD. Kan banyak-banyak inget. Itu masih enak ya? Enak banget ya? Enak. Gurih-gurihnya. Ini rasanya kayak makan kaca. Hah? Emang iya? Iya beneran. Emang kaca kayak begini? Rasa makan kaca kayak gini, cuma nggak ada rasa asinnya. Oh cuma pedes doang. Nggak ada pedasnya juga dong. Kirain. Gue kira ada. Makan kaca sama. Nah kan. Kalau kolang-kaling tuh gue malah jadi inget dulu sempet ini apa namanya ke pasar sama nenek beli kolang-kaling sama keluarga karena biasanya pas zaman-zaman puasa itu kegiatan itu yang sama keluarga. Tapi lu keluarga lu pas jadi pesulap gitu itu nggak apa-apa karena kan Awalnya kayak kan dilarang. seniman apa kan pesulap kan pasti Iya. Awalnya dilarang. Bilang dari dulu tuh orang tua gue inget banget kalimat yang berkali-kali diucapin. Ngapain sih jadi pesulap? Udah duit keluar gede, jarang jajan sekolah gitu kan. Yang sukses di dunia sulap tuh Deddy Corbuzier doang. Itu berkali-kali diucapin. dari segitu banyak orang dibilangnya hanya Deddy nih yang bisa Iya, nih. yang berhasil hidup gitu. Wow. Nah dari situlah ya gue mikir ya pesulap itu kan memunculkan keajaiban. Berarti kalau hanya Deddy Corbuzier yang berhasil sukses dan gue berhasil sukses itu sebuah keajaiban dong. Bener. Nah gue berusaha memunculkan keajaiban itu makanya. Oh, tapi berarti lu begitu kuliah lo jadi profesional kah? Enggak. Atau Gue dari nggak SMA? kuliah malah. Kuliah nggak punya biaya untuk kuliah gue. Oke, berarti Jadi- sampai SMA. Jadi sampai SMA gue lebih dulu cara belajarnya gue adalah gue kan mikir ini masa gue nganggur banget nih teman-teman gue pada kuliah gitu kan nggak ada biaya buat kuliah gue gunain modal gue itu 1 M Bang. Mulut. Oh, Jadi oke. iya jadi gue ikut-ikutan workshop 1 M. seminar
Dulu workshop seminar kan harganya tuh per tiketnya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Mahal. Belajar hipnotis tuh mahal banget juga. Nah, dulu gue cara biar dapat gratis adalah gue lihat kontak adminnya. Dulu nakal-nakalan banget sih, kalau dipikir sekarang juga kayak kok berani banget dulu ya gitu. Apa yang lo lakuin? Ngelihat nomor adminnya, gue telepon. Butuh kru nggak? Saya nggak apa-apa kok, nggak dibayar. Oh, tapi niat tapi lo itu pengen mau belajar. Iya. belajar. Wah, Tapi gokil. akhirnya gue Iya sih. nguping di acara seminar. Jadi kayak Pinter juga ya. iya, jadi abis kayak beresin bangku, selesai, pesertanya masuk, gue nunggu di depan pintu, gue nguping udah. Oh, lo berarti jadi kayak semacam krunya aja ya? Krunya, iya. Oh, yang Ngebantu nyiapin gitu. bangku Iya, lah, iya. apalah. Duduknya kan di belakang kan. Kalau ada apa-apa butuh minum gue yang ngambilin. Berapa kali lo kayak gitu? Sering dulu belajar hipnotis, belajar tentang bisnis gue gitu semua, gratis Gile, semua. Keren bener. Gokil. Jadi Ini harus berhasil. gua tiru nih. Iya berhasil sekali. Makan dulu. Lu kan bisa bayar. Iya, Iya, bener juga sih. Iya. Enggak, kalau dulu. Oh. Gue daripada ngeluh-ngeluhin kondisi kan, gunain aja apa yang kita punya, yaitu mulut Bener. gitu. Bener, karena kadang orang kalau misalnya dia punya keterbatasan ya, katakan kalau Iya, lo kan nggak ada ongkos nih, nggak ada uang ongkos, buat nggak ada belajar uang, iya, kan. Kadang-kadang orang malah kayak, gua nggak mungkin bisa, orang gua nggak ada uangnya, gua nggak Iya, mungkin bisa, orang lain pasti lebih bisa dari gua, orang lain kan punya duit lebih banyak. Lebih Iya, ada, lebih bener. ada. Iya. Wah dia mah enak, orang Iya. tuanya kaya gitu-gitu. Tapi kalau kayak gitu nggak habis-habis. nggak habis-habis. Iya. Orang kaya pun anaknya pernah gue ngobrol, dia juga berpikiran gitu. Dia mah enak, orang tuanya miskin. Jadi dari awal dia udah terbiasa sulit. Ada orang kaya ngomong gitu. Ada. Dia enak, Anak- orang tua miskin. Iya, jadi dia, Wadaw. jadi dia udah Siapa tuh, terbiasa terbiasa sulit katanya. Jadi ketika memulai usaha nemuin kesulitan dia udah terbiasa. Sedangkan kita terlalu dimanja gitu-gitu. Jadi memang setiap orang punya alasan masing-masing. Betul. Alasan apa aja bisa. Alasan dicari. aja Iya. bisa ya. Bener. Iya, betul, Tapi kan betul. lo bisa ngelakuin apa enggak? Iya betul. Gokil juga. Oke. Nekat. Ayo kita coba ya. Coba. 3, 2, 1. Berapa lu? Gimana? Gak tau. Manis ya. Mantap ya kalau selalu enak lu. Tapi kalau yang puasa, di zaman puasa itu ya, buat buka, gue nomor 1 masih cincau sih. Cincau hitam Cincau. tapi. Oh, cincau hitam. Cincau Diapain? hitam dikasih sirup, Oh, kasih Cincau gitu ya. kasih batu es. Batu es. Menurut gue tuh nomor 1 sih. Kedua baru lah boleh kolang kaling. Kedua kolak. Kedua kolak. Kedua kolak, ketiga biji salak, keempat baru ini kolang kaling. Lengkap ya bang makanannya. Lengkap. Gokil. Kalau gue air putih, Air putih, bakwan. gorengan. Iya, Iya, udah itu doang. Itu doang. Ya kita tahu buat topoki merah sih. Masa iya kuahnya doang? Iya. Iya, tampaknya putih. Kan kalau dicampurin merah. Tadi tuh lidi tuh kenapa nggak bumbunya aja sekalian? Jadi makanan berikutnya adalah kuah topoki. Kuah topoki. Karena kuah topoki warnanya merah. Topokinya putih. Jadi topoki nggak boleh dong. Nggak boleh dong dimasukin dong. Orang topoki putih. Iya. Tapi apa jangan-jangan dia si Reja tuh giniin kita? Karena pas dia lagi nulis soal makanan merah apa yang mau diinin, Iya. dia kan suka setan merah, suka MU. Oh iya. MU baru kalah. Baru kalah Oh, nomor iya. 3 Jadi dan dia ada City. rasa kayak Wah iya. Oh iya penyiksa bener. Semuanya aja. Iya. biar orang rasain apa yang gua rasain. Pedes. Iya dari tadi pedes. Pedes mulu. Kuah topoki. Kuah Terserah lu ya. topoki. Terserah lu aja, terserah lu dah. Sumpah aneh banget. Kuah topoki. Kuah topoki kita nih nyobain. Udah. Kuah topoki. Kuah. Kuah Ada bintang topoki. tamu loh, Jak. Kuah topoki. Kuah topoki, bintang tamu ditaruhnya kuah Ayo, doang. 3, 2, 1. Kuah Wow, topoki. enak. Wow. Kuah topoki. Bisa digigit, empuk. Tapi enak gini. kalau lu luar negeri suka makan apa, Marcel? Jepang, makan makanan Jepang. Oh, lo pernah kesana juga kan? Enggak. Gue suka emang kalau restoran Jepang lebih masuk ke mulut gue lebih cocok. Kalau Korea tuh rada-rada asem kan makanannya kan. Bener, Iya, ya, iya, kayak bener, gitu. Iya asem-aseman, gue kurang suka tuh Iya. kalau Korea. Tapi lo kalau sulap sendiri paling jauh perform di mana? Pernah keluar negeri kah atau? Enggak sih, paling ya di Indonesia aja. Belum nyampe luar negeri. Itu biasanya kalau diundang offer itu emang full sulap atau ada yang lain juga? Full sulap. Atau motivasi gitu? Enggak ada, juga ya? enggak. Full sulap. Biasanya dikolaborasiin sama hipnotis. Oh. Karena hipnotis dan sulap kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Iya, Hipnotis itu bukan bagian dari aliran sulap.
Oke. Banyak yang mikir kan hipnotis bagian dari aliran sulap. Sebenarnya sulap itu kan berbicara tentang trik, teknik dan sebagainya. Sedangkan kalau hipnotis nih ya keilmuan asli gitu. Jadi belajar tentang pikiran manusia gitu. Berarti lo beneran bisa hipnotis orang? Bisa. Sejauh apa lo bisa hipnotis dia? Kayak kan gue pernah lihat dia dihipnotis Limbat. Limbat pernah main ke rumah gue. Apa hipnotisnya apa? Pokoknya si Pandu diajak mojok, terus kayak ngobrol apa gue nggak ngerti gitu. Terus tiba-tiba setelah itu dia bisa disuruh apa aja Pandu. Ingat nggak Dil? Sama lo kan waktu itu? Tapi gue itu pertama kali gue ngerasain ya, gue sadar. Tapi gue nggak bisa nolak perkataan Master Limbatnya. Tapi gue sadar melakukan itu, tapi gue nggak bisa nolak kalau Limbat ngomong nyuruh buka celana, gue buka celana. Kenapa contohnya harus buka celana? Iya, yang disuruh buka celana kan. Iya, tapi kan di antara yang lain yang bisa lo bilang, ya udah suruh bahasa alien gitu. bahasa alien terus ceritain. Iya, kayak gitu. Tapi tanpa ngasih tahu tekniknya atau keilmuannya secara utuh lah ya. Dasar hipnotis tuh apa sebenarnya? Kenapa orang kalau bisa hipnotis dan orang bisa mau? Oke, dasar hipnotis itu kan sebenarnya adalah arti hipnotis itu sendiri dulu. Hipnotis itu adalah komunikasi antara si penghipnotis dengan si kliennya atau si korbannya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang hipnotis hewan, nggak pernah ada. Hipnotis hewan itu, jadi hipnotis bukan berarti tidur. Bukan. Jadi hipnotis itu harus ada komunikasi antara si penghipnotis dengan si korban atau klien. Kalau hewan ini kan nggak bisa dikomunikasiin kan. Karena dia pasti nggak memahami. Iya. Jadi yang terjadi pada hewan itu pura-pura mati sebenarnya. Ada kondisi dibuat dia merasa terancam sehingga si hewan pura-pura mati buat menyelamatkan diri. Nah, kalau hewan. Kalau ke manusia, yang kita pelajari di dunia hipnotis itu ada 4 gelombang otak. Beta, alpha, theta, delta. Nah, di setiap gelombang otak ini ada yang namanya critical area, Bang. Beta ini kondisi kita sekarang nih. Kita bisa fokus ini gelombang otak beta nih kita. Kita standar. Standarnya beta. Kita bisa fokus sampai ke 9 fokus sekaligus. 9 hal maksudnya? Iya, kayak contohnya nyetir mobil, kita bisa nyetir tangan kanan kiri, gigi, terus gas, rem, itu bisa banyak. Bisa dengerin musik juga gitu. Sedangkan di bawah gelombang otak beta ada yang namanya alpha. Beta alpha. Alpha itu kondisi yang ketika kita mau tidur. Mau tahu nggak, kayak lu capek banget nih, pas mau tidur lu kayak kejeblos. Maksudnya kayak jatuh dari ini? Iya, talib gitu ya? Iya, betul. Pernah tuh. Gua pernah mimpi polisi tidur tuh. Terus badan gue jadi sendiri bangun. Nah, itu gelombang otak alpha tuh namanya. Itu menuju ke theta. Nah, ketika di gelombang otak alpha nih tingkat fokus kita menurun dari 9 jadi cuma 2 atau 3 doang. Nah, dari alpha ini ada theta. Theta ini kondisi hipnotis itu. Jadi kondisi di mana sebenarnya sadar tapi sadar di tempat kondisi yang lain gitu, di pikiran yang lain. Cara bikin dia ke theta. Nah, itu ada yang namanya cara membuka critical area. Kalau ini diajarin itu sama aja belajar hipnotis. Membongkar hipnotis itu sendiri. Tapi intinya itulah. Iya, ada teknik-teknik membongkar critical area seseorang. Sehingga dia bisa masuk ke gelombang alpha. Itu dengan ucapan, sugesti, dengan gitu. Ada kata-katanya, iya. Kata-kata yang bisa membuka pikirannya apa gitu. Pertanyaan berikutnya. Sesusah apa belajar? Gampang belajar hipnotis. Yang sulit PD-nya itu. PD itu percaya dirinya untuk mempraktekkan. Karena ketika gua awal belajar hipnotis, kan gua kira wah ada ilmunya nih, ini ilmu pasti ini gitu. Ternyata bukan ilmu pasti. Jadi berhasil atau enggaknya hipnotis bukan si penghipnotisnya, tapi si korbannya, si kliennya. Kalau si kliennya ini kurang fokus atau kita nggak tes dulu sugestibilitasnya. Sugestibilitas tuh penerimaan sugesti. Jadi kalau misalkan penerimaan sugestinya kurang ya dia nggak bisa juga. Penerimaan sugesti kurang karena dianya pinter, karena dianya masa bodoh, karena dia apa biasanya? Karena memang nggak mau pertama, menolak. Ada nge-reject. Ada nge-reject. Dia takut, nanti gue takut apa ini gitu, ya. Nge-reject terus nggak sesuai sama mindsetnya, pola pikir. Kayak misalkan cewek berkerudung, dia agamis banget, bener-bener agamis. Kita hipnotis, kita sugesti, suruh buka baju, ya nggak bisa. Itu bertentangan sama dirinya sendiri. Ngeblok pasti itu, ngeblocking. Gitu, jadi nggak akan masuk. Simpelnya gini hipnotis, nggak perlu tidur. Jadi ketika kita memberikan atau menyuruh orang sesuatu yang nggak masuk akal, dia mengikuti. Kayak contohnya bang, kayak gini bang. Coba ini kan kebuka nih ya. Tutup botol. Coba lu tutup. Tutup, terus lu balik botolnya. Nah, terus tangan lu di atas kayak gini. Nah kan tangan kiri ini belum megang apa-apa nih. Lu pegang ini nih, sendok,
terus lu puterin di atas tangan. Ini. Nah udah itu sebenarnya hipnotis. Lu ngikutin kata-kata gue dari awal. Ini fungsinya apa nih? Kayaknya itu lebih ke nyuruh deh. Iya, memang hipnotis kan gitu. Emang iya? Itu Kan kita kita nyuruh nyuruh, kan? sih gua sih. Kenapa gua ikutin ya? Bener. Kita kan Iya juga ya benar. kan hipnotis kan intinya kita nyuruh dia Iya. lupakan nama kamu, dia lupain. Iya, gitu. iya. Terus misalkan buka, bayangkan kamu dalam kondisi panas, untuk meredam panas kamu, buka baju kamu, dia buka gitu. Sesimpel itu. Oke. Jadi menarik juga ya. Mengikuti arahan yang nggak masuk akal, tapi dia ikutin tanpa ada alasan kenapa harus ngikutin gitu. Karena di gelombang otak theta itu dia nge-rejectnya udah dikit ya. Iya, Karena iya. lebih gampang masuk gitu. Iya betul. Kan kayak misalkan lu kan fokus ke banyak hal nih, beta. Terus gue suruh lu fokus ke satu hal. Nah itu udah turun tuh gelombang otak. Oke. Gue udah suruh ini kan kebuka nih gitu. Iya, Coba iya, lu tutup. Nah fokus lu udah jadi ke kata-kata gue doang tuh. Ya, itu bagusnya gitu Iya berarti. gitu ya konsepnya. Jadi sesimpel itu hipnotis, iya. Terus Sesimpel itu. kalau kayak orang naik bis tiba-tiba kayak Disuruh abis isi HP. buka ATM, HP buka itu ATM. kalau itu benar hipnotis Nggak kan? ada. Oh bukan. Itu bukan hipnotis, itu emang Nggak ada. dipalak Itu aja berarti. penipuan, iya. Emang dipalak aja berarti kan? Itu dipalak. Emang dipalak aja berarti. Itu penipuan, itu penipuan. Sambil bawa pisau. Berarti itu apa? Itu Kok- penipuan. kok orang-orang bilang kayak, Itu oh hipnotis, tadi di hipnotis. bis saya dihipnotis gitu. Itu untuk melindungi dirinya biar dia nggak ketahuan begonya, gampang ditipu. Iya beneran. Seriusan. Apa karena si korbannya juga karena takut diapa-apain juga kali makanya nurut kali ya? Enggak kayak gitu bang prosesnya. Kayak misalkan nih gini, lagi di kafe nih, Iya. lu misalkan lagi di kafe, gue tiba-tiba datang nih bang, terus gue datang, gue bilang ke lu berdua, Iya. lu ada misalkan di kafe kan ada HP, tas di Iya, tas handphone. ya kan, Iya. di atas meja, gue lewat nih, Dek ngelihat ini nggak, ya mas, kunci saya kayaknya tadi jatuh di sini nih. Wah, gitu. di mana ya? Di mana Iya, ya? kayaknya kelempar di sini nih. Di mana ya? Enggak ada. Wah, terus gue ngeluarin nih barang gue nih. Tadi kayaknya di kantong nih. Gue ngeluarin HP juga di tas gue, terus gue keluarin. Ini tadi kayaknya taruh sini, terus kelempar jatuh ke sini. Kayaknya masuk ke tas Mas kali. Coba di tasnya ada. Boleh nggak? Boleh lihat? nggak? Iya dilihat. Ada nggak kunci? Oh, lihat, Oh nggak ada ya? Kan semua di meja jadi itu ya. Semua di meja. Nanti dia, singkat cerita gini lah. Singkat cerita, wah ini dia nih. Ada. Tapi sebelum ini ditemuin ada prainduksinya bang. Jadi seolah-olah nganggap kita nganggap dia seolah-olah baik. Jadi kayak misalkan, biasa ngumpul di sini juga. Rumah di mana? Anjir, Itu rumah di mana? enak banget ya. Iya, rumah di mana? Di sini. Oh, kebetulan saya juga deket sini. Biasa ngumpul sini. Tapi ini kunci saya nih jatuh. Anak saya sekarang lagi sakit, masuk UGD. Fokus lu jadi ke satu hal tuh. Kasian sama dia, Kasian, lu nggak simpati, peduli, simpati. lu nggak peduli sama barang-barang lu nih. Nah, ketika nemu, ini dia. Aduh, maaf nih, saya jadi ngerepotin ya. Barang-barang dia yang di meja tadi kan dikeluarin. Pikiran lu ketika dia masukin barang itu barang dia. Wah, untung aja nih berarti anak saya selamat nih. Ini soalnya anak saya kemarin tuh tiba-tiba sakit mas. Tiba-tiba sakit, terus masuk IGD. Kasihan banget. Maaf ya mas ya, ngerepotin nih. Oke, Maaf, salaman. jalan. Balik Cabut. tuh. Tapi nggak sadar bahwa Lu nggak sadar nih barang-barang. kitanya Coba di- bayangin bang, lu pulang-pulang HP lu nggak ada nih. Ditanya orang tua lu kalau masih kecil gitu, terus ditanya orang tua, HP mana? Kok ditelepon nggak aktif? Iya. Nah untuk melindungi diri lu kalau cerita dari awal sampai akhir kan bakal dianggap lu nya aja yang bego, gampang percayaan. Makanya dengan simple orang melindungi dirinya dengan kata-kata gue dihipnotis. Oh, atau mungkin mereka nggak tahu terminologinya apa ya. Ketika orang lakuin itu, mereka pikir, oh ini namanya hipnotis, bisa Iya. juga gitu kan? Iya, Kayak, mikirnya. Oh ini hipnotis nih tadi nih. Padahal itu emang trik aja. Iya, padahal teknik komunikasi untuk nipu sebenarnya. Astaga, Untuk bener. nipu banyak. Jadi ada cara-caranya banyak, kayak cara ngambil motor. Waktu itu ada korban hipnotis yang katanya dihipnotis kehilangan motor. Gue tanya ceritanya. Iya. Awalnya sama orang-orang nggak ada yang ngaku. Heeh. Giliran gue tekan ngaku dia. Ternyata. ceritanya. Iya, ternyata itu yang punya salon nih. Ada punya salon dia. Bilang keluar-keluarnya dihipnotis nih motor saya kemarin. Pas gue tanya, gue kan dia tahu gue bisa hipnotis juga. Iya. Gue tanya-tanya ngobrol-ngobrol, katanya tiba-tiba dateng orang ya pakai jas, pakai rapi-rapi gitu. Bilang kesini nih tadi dompetnya ketinggalan di rumah temennya. Dateng terus dia nyari alamat temennya di sini nih, gitu. Nah cuma katanya sih deket-deket sini nih 5 meteran. Mas, boleh nggak? Iya, pinjam motor. Boleh pinjam motor nggak mas? Tenang aja nih. Orang teman saya deket kok. Ya gitu. Sebelum dia diajak ngobrol dulu bang. Iya. Diajak ngobrol dia karena udah pakai jas terus rapi. Mikir, Percaya. pikirannya tuh nggak mungkin nih orang nih Jahat. nih. Iya. Iya. Akhirnya ya udahlah, minjem motor dikasih,
bablas. Kok nggak Berarti balik-balik? itu emang kita harus pinter aja lah ya kalau kayak gitu. Tapi ya, semua itu korban pasti Analisis. dibilang dijadiin jadi orang baik dulu ya di mata si Iya. pelatih itu ya. Iya betul. Makanya kan kayak nyentuh pundak sini. Ini sebenarnya bukan ilmu, masukin ilmu bukan. Bukan. Tapi ini body language ketika kita ngerasa deket. Makanya orang bilang Iya, hipnotis gara-gara Pundak pundaknya ditepok. ditepok. Iya. Terus berarti kita harus nepok balik tuh Enggak, salahnya enggak gitu. ada. Itu malah minggu-minggu dong. Itu hilang taruh bengong. Beda. Apa? HP gue mana? Enggak. Enggak langsung gitu, Bang. Enggak langsung gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nepok tuh kan kayak gini. Rumahnya di mana deh? Iya, Gitu iya, iya. konsepnya. Jadi kayak deket banget. Iya benar-benar. Deket banget dia. Apa ini? Batu bata. Batu bata. Batu bata. Merah bang ini semennya. Ini ember. Kita makan bata merah. Wah, kalau gua mah karena gua kecilnya debus ya. Wih, asik. Ngeri lu, Bang. Ngeri. Bata merah. Bata merah. Coba dulu. Makan. Ha! Wow. Karate, Bro. Jago gua. Tenaga dalam. Tenaga dalam. Oke, gua ngerti nih. Jadi Ini apa ini? Makanan. Ini makanan juga. Tapi seolah-olah semen. Oh. Coba semennya buka. Adonan berarti atau apa? Oh, krimnya. Oh, ini buat numpuk-numpuk nempelnya. Ada sendoknya? Ada di stopnya. Oh, ada sekopnya. Oh, ini iya. Lucu banget. Iya lagi. Ja, lu dapat dari mana dah, Ja? Gua nggak ngerti deh. Ngeliat di TikTok lu ya? Ngeliat di TikTok. Oh, ini ada Yang Oh, lucu ini banget, ini lucu ya. banget. Yang di Oh, TikTok. disemen dulu, Yang di TikTok. disemen dulu. Iya, diplur. Lu nemu di mana sih? Hah? Udah lama? Ayo guys, yang minat. Oh iya, bisa di Ketik sana. keranjang kuning. Iya, keranjang 5.000 satu pieces, ya 10.000 3 pieces. Sambil makan krepes ya. Ini beneran dong. Ini anak gua Keren suka dah, nih. keren dah ini dah. Buat si Aca nih mau dong. Ya. Iya, unik Beliin banget. satu lagi. Keren lucu nih. Wih. Gila bisa bangun candi juga aja, ada yang versi candi enggak, Ja? Ada juga. Iya, bisa bangun kerajaan. Ini coba. anak gua pasti suka banget. Lucu dah. Karena anak gua suka banget makan semen. Oh gitu ya. Enggak gitu. Enggak dong, enggak gitu. Enggak makan semen. Enggak gitu dong. Ini unik banget ini. Keren. Itu krimnya. Enak. Wah. Gua suka nih kalau orang jualan makanan kreatif gini nih. Namanya seneng gua. suka warok. Oh, coklat. Enak dah. Ada tepungnya. Manis, Kayak gurih. kue lebaran rasanya. Kalau semennya itu Kok semennya rasa semen beneran ya? Enggak dong. ketuker kayaknya. Enggak tuh dia Oh, isi dikit. charcoal. Enak. Pakai rasa charcoal. Ih, enak. Lo udah berkeluarga belum, Marcel? Udah. Udah punya anak juga? Belum. Lo pernah nggak kayak lagi berantem sama istri lo terus lo hipnotis gitu biar dia diam? Ya misalkan main game sampai malam gitu. Tapi jujur. Iya, Pernah iya. nggak? Pernah nggak? Misal lo main Mobile Legends nih. Mobile Legends push rank sampai Terus pagi. Istri lo kan udah nunggu depan pintu Iya. kan. Main mulu, ayo tidur gitu. Terus lo kayak mensugesti atau hipnotis dia jadi kayak oh ya saya emang kupu-kupu terus dia terbang. Mana ada tiba-tiba. Ya dia merpati lah. Ya atau udah, apa. boleh, merpati. Ya, dia Nggak ada. merpati. Pernah Kalau nggak? enggak kalau udah kayak gitu. Jujur berani Kalau udah sih. kayak gitu ya diem aja udah. Udah Nggak Bang, pernah? diem. Nggak pernah sama sekali? Enggak. Jadi bini gue tuh kan punya temen tuh. Temen-temennya ini gue udah hipnotis semua. Kecuali dia doang. Dia tuh satu-satunya yang Lucu nggak pernah banget. mau tuh. Nggak pernah mau. Jadi gini Bang, dia tuh kalau gue ajak salim gini nih, Oke. bini gue nih relax langsung gini-gini. Nggak mau. Karena dia ngeliat temennya gue giniin, tuh tidur. Jadi Tunggu, pas tunggu. gue Lo udah ngapain gue bikin teman-teman nih Temen-temen pada tidur. kan gitu? ketemu gue Gua kan nih. nemenin bini bikin tidurin. Ih, cewek lagi kan temennya. Gue nidurin temen. Emang Nidurin lu yang temen mainin bini bini gue. gitu? beneran bikin tidur. Iya. Jujur lo belum pernah Apa? hipnotis istri Belum, dia karena lo kesalah takut gitu. dia Bang. Dia satu-satunya yang takut karena kayak temennya nih ketemu gua ngelihat video gua main hipnotis pada pengen nyobain. Iya. Coba dong gua dong gitu. Ya udah tidur. Ya dia ngelihat temennya kayak gitu, dia takut diapa-apain gitu. Oke, itu tadi kita udah nyobain 5 makanan merah sama pesulap merah. Makasih Marcel udah datang. Terima kasih, Bang Kita dapat Marcel. banyak loh, banyak ilmu juga loh hari ini ya.
Ya selain makan-makan, ngobrol-ngobrol, seru-seruan kita dapat banyak ilmu juga. Kalau misalnya ada yang mau nonton Marcel, YouTube-nya di mana Marcel? Emang masih ada yang belum tahu? Wih, Gile, kasih tahu yang kan lu. FYP tiap hari ngeri. Wih, asik kan. Iya, ini nggak dipilih nih yang terdebes mana, yang terunik mana nih dari. Oh iya benar, iya benar, benar. Terbes dulu, Biasanya benar, gitu benar, sih, benar. Iya. Yang paling menarik ya udah pasti ini. Iya, unik ini. Kapan lagi Terunik makan ini. Batu bata, iya. Nah, betul. Kalau yang terdebes yang lidi tadi tetap rasanya. Itu tetap Lidi enak sih. banget. Iya, Lidi pedas paling itu paling pedas. enak karena tuh ada ini masa kecilnya. Masa kecil ya kan. Iya. Paling nggak banget kuah sih tadi. Itu kuah. Kuah paling. Iya nanti kalau diundang YouTuber lain bisa lo ceritalah. Kemarin gue diundang Radit, gue dimakan Dikasih kuah. makan Kuah, kuah. iya. Dikasih topoki, tapi kuahnya doang. Gitu. Ya makasih semua yang udah nonton ya. Aduh.